Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanandi Tolur Budi dengan NIM 702022004 dari program studi S1 Pariwisata ingin memaparkan hasil analisis dari jurnal. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait jurnalnya yang bernama Jurnal Ilmu Komunikasi dengan judul Jurnal Manajemen Konflik Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Volume jurnal yaitu volume 17 dengan nomor jurnalnya nomor 3. Bulan dan tahun jurnal yaitu Desember 2019 dengan penulis jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada Anggun Anindya Sekar Ningrum, kemudian ada Puji Lestari dan Basuki Agus Suparno. Selanjutnya untuk pembahasan, yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada permasalahan, yang keempat ada aktor konflik komunikasi, yang kelima ada dinamika konflik komunikasi, yang keenam ada penyebab konflik komunikasi, yang ketujuh ada strategi pengelolaan konflik komunikasi, yang kedelapan ada dampak konflik komunikasi, dan yang terakhir adalah pemetaan model manajemen konflik. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menemukan model manajemen konflik komunikasi yang diterapkan dalam menghadapi konflik komunikasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam mengelola potensi wisata di Gunung Kidul dan menganalisis peran stakeholder dalam mengembangkan potensi wisata di Gunung Kidul. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang telah terkumpul dari hasil penelitian, baik yang diperoleh kuesioner ataupun angket, interview, observasi, dan dokumentasi diolah secara kuantitatif dan juga kualitatif dengan cara reduksi, display, dan verifikasi data dan dibandingkan dengan hasil observasi dan wawancara. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan permasalahan di objek. Yang pertama, permasalahan di objek wisata Pantai Buges. Dinas Pariwisata mulai menetapkan retribusi resmi untuk memasuki objek wisata di Desa Girikarto. Penetapan retribusi ini menjadi inti permasalahan dalam konflik ini. Konflik yang terjadi pada pengelolaan pariwisata dengan objek wisata Pantai Buges dipetakan ke dalam permasalahan konflik yang berbeda. Pemetaan konflik di objek wisata Pantai Buges, Desa Girikarto, Panggan, berdasarkan pemetaan di atas dapat dilihat secara garis besar dalam dua permasalahan, yaitu yang pertama, konflik antara Pok Darwis dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dan juga konflik antara kelompok sadar wisata atau Pok Darwis dengan anggotanya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan di objek wisata Pantai Watu Gupit. Pos penarikan retribusi menuju objek wisata Paralayang Watu Gupit terdapat di dua tempat dan dua desa yang berbeda, yaitu Desa Giri Cahyo dan juga Desa Giri Jati. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dari arah Bantul, di mana melewati pos penjagaan retribusi di Desa Giri Jati, membuat permasalahan tersendiri. Adanya kecemburuan masyarakat Desa Giri Cahyo yang melihat banyaknya wisatawan yang melalui pos retribusi tersebut. Pada awalnya, konflik tersebut melibatkan masyarakat antar dua desa, yaitu Desa Giri Cahyo dan Desa Giri Jati, sebagai pengelola objek wisata Paralayang Watu Gupit terkait dengan retribusi. Dalam perkembangannya, permasalahan tersebut ikut menyeret pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul sebagai pemilik lahan sekaligus pengelola objek wisata tersebut. Kemudian yang selanjutnya pembahasan keempat yaitu terkait dengan aktor konflik komunikasi.
Aktor konflik komunikasi di objek wisata Pantai Buges. Konflik yang terjadi di objek wisata Pantai Buges, adapun aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, kemudian ada masyarakat Desa Girikarto, dan yang ketiga ada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang dibagi menjadi beberapa pihak, yaitu pihak Desa Girikarto, Dinas Pariwisata Gunung Kidul, dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian selanjutnya aktor konflik komunikasi di objek wisata Watu Gupi melibatkan beberapa orang atau aktor-aktor di dalamnya yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada masyarakat Giri Cahyo, yang kedua ada masyarakat Giri Jati, dan yang ketiga ada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Dalam hal ini dibagi menjadi pemerintah Desa Giri Cahyo, pemerintah Desa Giri Jati, pemerintah Kecamatan Purwosari, dan Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu terkait dengan dinamika konflik komunikasi. Dinamika konflik komunikasi di Pantai Buges. Dalam koordinasi retribusi yang sudah dilakukan, pihak Pokdarwis pada awalnya menerima kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul apabila anggota Pokdarwis diikutsertakan dan dilibatkan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, pihak pemerintah desa dan Pokdarwis memiliki perbedaan pendapat. Penerapan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi di tempat rekreasi dan olahraga dilakukan serentak pada tanggal 1 Januari 2019 di objek wisata Pantai Buges dan menjadi gejolak bagi pengelola maupun wisatawan yang datang. Proses sosialisasi peraturan daerah menimbulkan perbedaan dalam pemaknaan pesan yang menimbulkan pertentangan dari pihak Pokdarwis. Kemudian selanjutnya dinamika konflik komunikasi di Pantai Watu Gupit. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dari arah Bantul di mana melewati pos penjagaan retribusi di Desa Giri Jati membuat permasalahan tersendiri, adanya kecemburuan masyarakat. Desa Giri Cahyo yang melihat banyaknya wisatawan yang melalui pos retribusi tersebut, ketimpangan peroleh hasil yang diperoleh masyarakat dari dua desa tersebut menjadi pemicu konflik yang terjadi. Perselisihan terjadi antar masyarakat dan melibatkan perangkat desa masing-masing. Negosiasi awal antara masyarakat Giri Cahyo dan Giri Jati dihasilkan perjanjian adanya kerjasama antara masyarakat di dua desa tersebut. Hasil negosiasi ini hanya berjalan selama 1 minggu. Batalnya perjanjian yang telah disepakati oleh masyarakat Giri Cahyo dan masyarakat Giri Jati menjadi konflik kembali terjadi. Pembahasan yang keenam terkait dengan penyebab konflik komunikasi. Yang pertama, penyebab konflik komunikasi di objek wisata Pantai Buges. Faktor perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan pada masalah pemaknaan komunikasi dalam hubungan sosial menimbulkan konflik komunikasi. Dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan objek wisata Pantai Buges, perbedaan kepentingan terjadi antara masyarakat Girikarto yang tergabung dalam Pokdarwis dengan pemerintah kabupaten mengenai pengelolaan objek wisata Pantai Buges. Pihak-pihak yang berkonflik menyampaikan naratif pesan yang berkaitan dengan kepentingan mereka masing-masing terkait kebijakan yang ada. Kemudian ada faktor perbedaan nilai. Perbedaan nilai memicu terjadi konflik dalam komunikasi, manakala masing-masing yang terlibat dalam komunikasi gagal untuk menerima adanya perbedaan nilai tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya ide dan pendapat yang berseberangan dalam kepengurusan dan mengakibatkan banyaknya pengurus yang memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian, yang selanjutnya, penyebab konflik komunikasi di Pantai Watu Gupit. Ada konflik kepentingan. Giri Cahyo dan di Desa Giri Jati yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang masing-masing mengklaim berhak ikut serta mengelola objek wisata tersebut.
adanya kesalahpahaman dalam perbedaan hasil yang didapat oleh masyarakat desa Giri Cahyo menjadi pemicu konflik yang terjadi. Perangkat desa Giri Cahyo dan perangkat desa Giri Jati yang sering tidak mau bertemu secara langsung dan menjadi salah satu penyebab konflik yang terjadi tidak diatasi secepatnya. Pembahasan ketujuh yaitu strategi pengelolaan konflik. Yang pertama, strategi pengelolaan konflik komunikasi di Pantai Buges. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada kompetisi, yaitu konflik komunikasi yang terjadi di Pantai Buges gaya kompetisi memperlihatkan persaingan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan mereka. Poin yang kedua yaitu penghindaran. Penghindaran dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk tidak menambah masalah ataupun dikarenakan merasa tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Poin ketiga yaitu kompromi. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan negosiasi, mencari persetujuan dan menjual ide, dan menemukan solusi yang menarik dan dapat diterima. Poin yang keempat yaitu akomodasi. Dinas pariwisata yang mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan objek wisata menekankan kekuatan yang dimilikinya dalam menyelesaikan konflik. Kemudian selanjutnya strategi pengelolaan konflik komunikasi di Pantai Watugupit. Ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada persaingan. Persaingan yang terjadi terlihat dari interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di kedua pihak. Yang poin kedua yaitu penghindaran. Masing-masing kelompok yang berseteru berusaha menghindari satu sama lain untuk tidak berkomunikasi sehingga tidak memperkeruh permasalahan. Poin ketiga yaitu kompromi. Kompromi yang dilakukan seperti menjalin kesepakatan bersama antara masyarakat Giri Cahyo dan masyarakat Giri Jati yang bertahan selama 1 minggu. Poin yang keempat yaitu akomodasi. Pemerintah daerah Gunung Kidul, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan pemerintah kecamatan, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan yang diambil guna mengedepankan kepentingan bersama. Dan poin kelima yaitu kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata para layang Watugupit dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik, yaitu dengan cara masing-masing individu maupun kelompok dalam masyarakat saling menjaga dan menarik diri dari pertikaian dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum dibandingkan kepentingan dari kelompok semata. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8 yaitu dampak konflik komunikasi. Dampak konflik komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kita lanjut ke dampak konflik komunikasi di Pantai Buges. Dampak positifnya, hubungan sosial dalam pengelolaan Pantai Buges dapat disesuaikan kembali dengan norma dan nilai sesuai dengan kearifan lokal dalam masyarakat, sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dalam masyarakat, di mana kekuatan dari masing-masing kelompok dapat disesuaikan dengan fungsinya masing-masing untuk mengembangkan potensi-potensi wisata di Pantai Buges. Kemudian dampak negatifnya, berkurangnya tingkat kerukunan dalam masyarakat, bahkan terjadi sikap saling curiga. Apabila konflik tidak kunjung usai, akan berdampak pada timbulnya benih-benih permusuhan dalam masyarakat yang justru akan mengakibatkan konflik semakin meluas ataupun membesar. Komunikasi verbal yang menjarah pada kekerasan juga banyak dilakukan. Kemudian ada dampak konflik komunikasi di Pantai Watugupit. Dampak positifnya, tuntasnya permasalahan. Kemudian adanya berbagai kesepakatan yang telah terjalin di antara kelompok yang berkonflik dalam pengelolaan objek wisata para layang Watugupit. Terdapat berbagai kesepakatan yang menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat diselesaikan. Kemudian dari dampak negatifnya, terjadinya perpecahan di antara kelompok masyarakat di 2 desa tersebut dan juga munculnya sikap saling curiga. Pembahasan yang ke-9 atau pembahasan yang terakhir yaitu pemetaan model manajemen konflik. Manajemen konflik meliputi kegiatan seperti menstimulasi konflik, mengurangi atau menurunkan konflik,
mengendalikan konflik. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Buges dan Pantai Watu Gupit pada dasarnya disebabkan perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, dan juga perbedaan pendapat, dan juga perbedaan inisiatif dari masing-masing kelompok. Alternatif model pengelolaan konflik yang dapat diterapkan dalam kasus konflik di Gunung Kidul, terutama Pantai Buges dan Pantai Watu Gupit, dapat menggunakan model manajemen konflik inovatif. Nah, model manajemen konflik inovatif terdiri atas 4 poin. Yang pertama ada identifikasi peluang, yaitu membangun rasa kepedulian dan saling memiliki potensi wisata dengan meningkatkan komitmen untuk mengembangkan pariwisata di objek wisata tersebut. Kemudian ada sikap proaktif, keterlibatan seluruh aktor secara produktif untuk menyelesaikan konflik komunikasi yang terjadi. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga yaitu andil pemerintah. Dinas Pariwisata sebagai lembaga resmi pengelola potensi wisata. Dan yang keempat yaitu poin keempat yaitu sinergitas, yaitu mengembangkan sinergitas antara pemerintah, pihak swasta maupun juga dengan masyarakat. Adalah model manajemen konflik komunikasi. Ini terdiri atas 3 poin. Yang pertama ada perencanaan. Perlu diadakan identifikasi masalah yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Poin yang kedua yaitu pelaksanaan. Keterlibatan dan pengembangan secara berurutan berpusat pada kepercayaan, sumber daya, dan kekuasaan masing-masing. Dan poin yang ketiga yaitu evaluasi. Pengelolaan konflik yang telah dilakukan perlu diadakan evaluasi guna mengetahui lebih lanjut. Baik, saya kira cukup pemaparan terkait dengan analisis jurnal manajemen konflik komunikasi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Saya Manandito Lurbudi izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama pemaparan terdapat kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.